Nah, jangan sampai nanti market digital kita malah didominasi oleh produk luar. Karena itu pemerintah sekarang sedang menyiapkan mereka ya dengan berbagai program dan kemitraan dengan teman-teman di e-commerce untuk masuk ke pasar digital. Salam perspektif baru, saya Hayat Mansur kembali hadir memandu acara favorit kita semua, wawancara khusus perspektif baru selama 30 menit. Sahabat perspektif baru, saya yakin sebagian besar dari Anda yang sekarang sedang mengikuti wawancara khusus perspektif baru ini merupakan pelaku UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. Saat ini, jumlah UMKM di Indonesia telah mencapai lebih dari 65 juta unit, yang tentu saja salah satunya adalah usaha Anda. Lalu, bagaimana prospek UMKM Indonesia ke depan yang sekarang pasarnya telah memasuki era internet atau digital? Dan juga bagaimana strategi pemerintah agar UMKM ini dapat terus berkembang di era pasar digital sehingga Indonesia terus tumbuh. Kita bahas saja topik ini dengan narasumber yang kredibel, kompeten, yaitu Bapak Menteri Koperasi dan UKM, Bapak Teten Mas Duki. Halo Pak Menteri, terima kasih sudah hadir di wawancara khusus perspektif baru. Ya, terima kasih Pak Hayat. Saya senang sekali perspektif Primar eksis kembali. Ya, saya ucapkan selamat. Pak Menteri, saat ini UMKM Indonesia telah merupakan menjadi sendi utama perekonomian. Ini karena jumlah UMKM Indonesia telah mencapai lebih dari 65 unit. Nah, bagaimana perkembangan UMKM di Indonesia selama masa pandemi 1,5 tahun ini? Apakah UMKM kita ikut terdampak dari pandemi? Baik Pak Hayat, ya seperti kita ketahui bahwa UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional dari krisis ke krisis sejak 98, lalu sekarang UMKM juga terdampak. Tetapi di sisi lain UMKM juga menjadi solusi bagi ekonomi nasional di tengah kelesuan ekonomi saat ini. Kita tahu bahwa UMKM terdampak dari dua sisi, dari sisi supply dan dari sisi demand. Kalau kita lihat data terakhir, ya sebelum pandemi COVID, sebelum PKPM, itu 85% responden UMKM, kalau kita pakai risetnya Mandiri Institute, itu sudah kembali normal. Nah, tapi sebelum PPKM di tahun ini, di kuartal 2, tapi kalau kita lihat kuartal terbaru, setelah pelaksanaan PPKM di level 4, survei terbaru kami dengan Indosat dan UNDP menunjukkan bahwa 42% sudah beroperasi secara normal. Ya, tidak ada juga UMKM yang punya niat untuk tutup usaha. Ya. Yang hebatnya lagi, ternyata penurunan penjualan tidak sebesar yang dibayangkan semula. Ya, ini rata-rata hanya 30%. Dan ini ada kaitan dengan bantuan pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional cukup tepat, yaitu banyak bantuan untuk pelaku UMKM yang mengalami masalah cash flow, ya karena permintaan turun, sehingga program strukturisasi bisa sangat membantu mereka untuk menunda pembayaran cicilan dan bunganya, termasuk di atau hibah bagi usaha mikro yang belum bankable. Juga ini merupakan program yang paling tepat sasaran karena banyak UMKM memang yang membutuhkan modal kerja di tengah pandemi ini. Nah, Pak Menteri, selain bantuan pemerintah, apakah ada faktor lain yang membuat UMKM ini mampu bangkit di tengah masa pandemi ini? Tentu ada, ya karena saya kira UMKM kita itu
sudah sangat, resiliensinya itu sangat kuat, daya tahannya itu tahan banting lah. Mereka melakukan inovasi, mereka juga melakukan transformasi ke digital. Nah ini yang saya kira paling menyelamatkan. Jadi karena daya beli masyarakat turun, konsumsi masyarakat turun, dan konsumsi masyarakat sekarang lebih diarahkan kepada kebutuhan pokok, pemeliharaan kesehatan, ya, dan atau home care. Sehingga sekarang kalau kita lihat UMKM yang bisa banting setir sesuaikan dengan market baru, ya, permintaan baru, ini bisa bertahan, termasuk yang mereka terhubung ke platform digital. Tadi telah dijelaskan bahwa selama ini pemerintahan Presiden Joko Widodo telah memberikan perhatian khusus kepada UMKM di masa pandemi dengan berupa adanya bantuan-bantuan. Nah, sepengetahuan saya juga saat berpidato di konvensi tingkat tinggi G20 tahun ini, Presiden Jokowi menyatakan bahwa G20 harus terus mendorong penguatan peran UMKM, salah satunya melalui aksi nyata, yaitu melalui pasar digital. Pada saat ini pasar telah memasuki era digital atau internet. Nah, apakah UMKM Indonesia memang sudah siap menghadapi era digitalisasi pasar ini? Ya, memang harus siap, ya, UMKM kita untuk masuk ke era digital ekonomi. Kenapa? Kita Indonesia di Asia Tenggara itu diprediksi nilai dari digital ekonomi kita itu sekitar 1.700 triliun pada tahun 2025. Nah, jangan sampai nanti market digital kita malah didominasi oleh produk luar. Karena itu pemerintah sekarang sedang menyiapkan mereka, ya, dengan berbagai program dan kemitraan dengan teman-teman di e-commerce untuk masuk ke pasar digital. Saat ini alhamdulillah sudah ada 16,4 juta UMKM yang terhubung ke ekosistem digital, ya, naik 105% kalau dibandingkan dengan sebelum pandemi. Jadi ini percepatan yang luar biasa. Tapi pemerintah mematok target 30 juta pada tahun 2024. Jadi ini saya kira satu target yang cukup besar yang insya Allah bisa tercapai. Pak Menteri, target 30 juta UMKM masuk ke pasar digital itu sangat besar. Nah, ini tentu saja harus disokong oleh literasi mengenai pasar digital. Nah, bagaimana kondisi literasi mengenai media sosial atau pasar digital ini di para pelaku UMKM yang sebagian besar juga adalah masyarakat kelas bawah? Kalau kita lihat, ya, survei kami dengan UNDP dan Indosat, sebenarnya 62% UMKM kita sudah terhubung ke platform online, meskipun sebagian besar lewat media sosial, belum terhubung ke e-commerce. Ya. Nah, kalau kita lihat juga infrastruktur kita sudah cukup baik, ya, infrastruktur internet. 85% wilayah Indonesia sudah bisa terhubung ke internet dan hanya sekitar 20 ribuan desa, ya, yang masih belum terlalu baik ini, ya, akses internetnya, sekitar 15%. Ya, di desa kita yang belum terhubung, akses internetnya masih relatif belum layak. Yang kita lakukan sekarang adalah bagaimana menyiapkan mereka lewat berbagai program pendampingan, kurasi produk, ya, supaya mereka bisa terhubung ke platform digital. Datanya memang menunjukkan bahwa ada 3 isu besar di dalam digitalisasi ini. Pertama adalah memang literasi digital. Nah, ini terutama yang usaha mikro yang paling besar di sini, yang memang background pendidikannya masih rendah dan lain sebagainya. Mereka juga ke 20-25% UMKM di desa tidak memiliki ponsel, smartphone, dan internet, ya, kira-kira. Yang kedua,
kapasitas dan kualitas atau daya saing produk UMKM kita. Nah, problem yang pertama, saya kira nggak jadi masalah, karena sekarang ini para pelaku usaha mikro yang tidak bisa jualan langsung di internet, karena berbagai alasan, itu bisa dibantu dengan para reseller, ya, banyak anak-anak muda dari kampus, atau para pekerja ASN atau di sektor formal yang nyambi jualan produk UMKM di platform digital. Saya kira ini sangat membantu. Dan memang harus diakui tidak semua, terutama yang mikro, bisa berjualan di internet. Selain soal literasi, tapi mereka juga soal SDM. Ya, jadi tidak cukup mereka punya SDM, di satu sisi harus fokus di produksi, di sisi lain mereka juga harus jualan di internet yang perlu strategi tersendiri dari segi marketingnya. Nah, yang kedua yang kita ingin lakukan sekarang adalah bagaimana mengembangkan UMKM kita di platform digital berdasarkan trade area. Jadi yang kecil, kapasitas produksinya kita dorong mereka untuk masuk ke platform daerah, platform lokal, atau platform misalnya yang captive market. Yang kecil dan menengah baru kita dorong untuk masuk ke pasar digital nasional dan global. Strategi kita begitu kira-kira. Pak Menteri, bagaimana dengan tudingan bahwa para pelaku UMKM yang masuki pasar digital adalah para reseller dari barang-barang produk luar negeri? Apakah betul? Apakah tidak ada dari produk-produk Indonesia yang memang dijual langsung di pasar digital ini? Ya, harus diakui memang kalau lihat data dari teman-teman IDEA, itu memang lebih dari 50% masih produk dari luar yang dijual. Tapi kami ada beberapa komitmen dengan misalnya Shopee dan Lazada, di mana mereka untuk tidak lagi menjual produk impor, khususnya misalnya yang pakaian muslim, kuliner, dan juga produk-produk pria. Dan ini saya kira cukup baik. Nah, karena itu tadi seperti saya sampaikan, bahwa bukan sekedar terhubung ke ekosistem digital UMKM kita, tapi juga bagaimana bisa bertahan dan bisa bersaing. Nah, karena di platform digital juga persaingan kan cukup ketat. Ya, ada brand-brand besar yang juga masuk ke platform digital. Karena itu maka UMKM kita perlu ditingkatkan daya saing produknya. Nah, apa saja sih strategi dan program-program dari Kementerian Koperasi dan UKM ini untuk membantu UKM kita bisa menghadapi persaingan di pas digital, terutama khususnya mengenai marketing digital ini? Kita ada berbagai pendekatan, ya, bagaimana UMKM kita bisa memanfaatkan pasar digital kita yang besar. Yang pertama tentu kita juga harus mulai mengatur sistem perdagangan kita di internet ini, ya, supaya juga jangan banyak produk luar yang masuk ke dalam negeri, apalagi mereka melakukan dumping. Nah, yang kedua, kita juga sekarang ada pengadaan barang jasa di pemerintah, itu misalnya juga lewat perdagangan secara digital. Ya, pengadaannya itu sudah secara, jadi 40% misalnya belanja kementerian dan lembaga itu sekarang harus membeli produk UMKM dan koperasi, ya, sehingga mereka sekarang kita sedang dorong untuk masuk ke e-katalog di LKPP, termasuk juga kami ada kerjasama dengan BUMN, di mana belanja BUMN juga harus menyerap produk UMKM lewat pasar digital BUMN. Nah, jadi ini pasar yang sangat besar, ya, 40% APBN itu bisa menyerap produk UMKM lewat pengadaan secara elektronik. Ya. Di sisi lain kami juga bermitra dengan teman-teman di e-commerce, ya, untuk akses
akselerasi UMKM kita go digital melalui program pendampingan, kurasi produk, perbaikan misalnya branding, dan juga saya kira pendampingan bagaimana strategi marketing di digital. Itu yang saya kira sekarang ini cukup efektif untuk mendorong UMKM kita berani onboarding di platform digital. Nah, Pak Menteri, bagaimana bagi para UMKM kita yang ingin mengakses program pendampingan ini? Apa yang mereka harus lakukan, misalnya ingin mendapatkan program pendamping pemerintah seperti yang tadi Bapak sebutkan? Ya, kita bagi beberapa pendekatan ya. Yang pertama kita kerjasama dengan pemerintah daerah, dan di tiap daerah kami sudah ada pusat pelayanan terpadu ya, yang saya kira sekarang sudah lebih dari 70 yang dijadikan oleh kami sebagai tempat pelatihan ya untuk UMKM yang mau go digital. Jadi mulai dari strategi marketing, termasuk misalnya ada studio fotonya dan lain sebagainya. Nah, bisa juga kami juga menyediakan materi-materi pembelajaran lewat eduka.ukm.id. Ya, itu juga di situ banyak sekali materi. Termasuk juga kami menyediakan jaringan saluran konsultasi ya bagi siapa saja pelaku UMKM yang punya permasalahan dengan bisnisnya, ya, baik termasuk yang untuk urusan dengan digitalisasi. Jadi kami membuka ruang begitu besar karena kami ingin semakin banyak UMKM kita untuk masuk ke digital. Nah, di Smesco juga kami mengembangkan program Spark Kampus, termasuk juga program kakak asuh atau inkubator ya bagi UMKM yang kami bidik, yang produknya sudah mulai unggul, bisnis modelnya inovatif, untuk kita scaling up lebih besar, termasuk juga masuk ke pasar digital nasional maupun global. Nah, bagaimana upaya yang harus dilakukan UMKM jika ingin ikut dalam pengadaan pasar digital ini? Baik, misalnya pengadaan untuk makanan minuman untuk keperluan rapat-rapat di kementerian, lembaga, itu saya kira teman-teman UMKM bisa masuk ke bela pengadaan di LKPP, dan saya kira bisa juga masuk ke onboarding di e-katalog LKPP mengenai produk-produk yang bisa ditawarkan kepada pemerintah. Nah, jadi ini saya kira bisa siapapun ya bisa menjual produk-produknya lewat pasar digital. Jadi kita ingin dorong mereka untuk onboarding juga e-commerce, tapi terintegrasi dengan bela pengadaan di LKPP. Termasuk juga yang SIP lah, pengadaan di sekolah itu sekitar 54 triliun. Itu juga kami kerjasamakan dengan platform e-commerce, terhubung juga dengan SIP lah, terhubung dengan bela pengadaan LKPP. Jadi sesimpel itu sebenarnya. Nah, yang kita harus siapkan sekarang adalah bagaimana misalnya membantu standarisasi produknya supaya mereka pasar digital. Oke, terima kasih Pak Menteri. Dan sahabat Perspektif Baru, sudah jelas pemerintah sangat-sangat ingin mendukung perkembangan UMKM. Jadi tinggal Anda bagaimana memanfaatkannya. Sampai jumpa di wawancara khusus Perspektif Baru berikutnya. Salam.